kalau kita berbicara fikih al-ma'un, Ustaz, sebenarnya di zaman-zaman dulu, zaman klasik ya, para nabi, ya, ulama-ulama itu sebenarnya mempraktekkan al-ma'un gitu nggak, Ustaz? Ya, para nabi mempraktekkan. Para nabi melakukan pelayanan itu sesuai dengan perjanjian yang mereka lakukan dengan Allah. Dalam surat Al-Ahzab kan disebutkan bahwa para nabi itu memiliki perjanjian dengan Allah, dan perjanjiannya itu disebut dengan mitsaqon ghalidhan. Perjanjian yang kuat. Janji para nabi kepada Allah itu adalah berjanji untuk membebaskan umat manusia dari kesengsaraan hidup di dunia dan di akhirat. Yang untuk membebaskan umat manusia dari kesengsaraan hidup di dunia dan di akhirat, para nabi melakukan gerakan-gerakan. Ada gerakan kebudayaannya, gerakan sosialnya, juga gerakan kemanusiaannya. Gerakan kemanusiaan yang populer menjadi teladan itu Nabi Ibrahim. Kalau mau makan, Nabi Ibrahim berjalan 3 mil untuk mencari orang miskin yang bisa dia ajak makan. Mas Niki kan di WAD, cari sebelum makan siang cari orang miskin, diajak makan. Diajak makan begitu, Ustaz. Nabi yang role modelnya itu Milah Ibrahim, itu melaksanakan pelayanan. Kalau di bulan Ramadan seperti sekarang ini, Nabi itu lebih dermawan dibandingkan dengan arihil asifah, angin yang bertiup. Angin yang bertiup, kalau kita di dalam ruangan bisa-bisa tiupannya sampai ke kita karena arahnya sama kita. Tapi kalau tidak searahnya sama ke arah kita, ya berarti dia tidak Dan Nabi itu, kalau bulan Ramadan itu lebih dermawan dibandingkan angin yang bertiup tadi itu. Sehingga ya bisa 24 jam. Kalau ada orang yang membutuhkan, Nabi memiliki untuk membantu. Selalu Nabi, dilayani begitu ya, melayani. Bahkan termasuk ya, kalau dalam kisah yang populer itu sering diceramahkan oleh penceramah-penceramah itu. Nabi itu kan selalu melayani pun kan luar biasa. Menyuapi pengemis buta di pasar Madinah yang sangat membenci Nabi. Bukan Muslim padahal. Bukan Muslim, beragama Yahudi. Yang orang itu nggak tahu bahwa yang menyuapi itu Nabi, padahal dia mencaci maki terus-menerus. Setelah Nabi wafat, Abu Bakar tanya kepada Aisyah, sunnah kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi yang belum saya lakukan itu apa? Aisyah menjawab, karena ingin meneruskan. Nabi dulu semasa hidupnya menyuapi pengemis buta di pasar itu. Maka kemudian Abu Bakar ke pasar menyuapi pengemis buta itu. Ketika Abu Bakar menyuapi, pengemis buta itu bisa merasakan. Ya, ini kok beda dengan yang selama ini nyuapi saya. Maka kemudian bertanya, kamu itu bukan yang selama ini menyuapi saya, kamu itu siapa? Terus kemudian si pengemis tadi diberitahu, yang menyuapi kamu itu selama ini itu sudah wafat, sama mertuanya. Itu kan pelayanan yang dilakukan oleh Nabi luar biasa. Terus kemudian ya, pada zaman berikutnya ada seorang ulama kaya dari Mesir. Kaya mas, dia sodakar, tapi tidak pernah membayar zakat. Karena apa? Karena keuntungan dia, kekayaan dia dari berdagang sebagai sodakar itu selalu langsung kemudian dia bagikan. Dia hanya menyisakan modalnya untuk berdagang lagi. Mutar lagi. Itu kan juga pelayanan luar biasa. Luar biasa itu. Terus pada zaman modern, kalau sebelum-sebelumnya itu, ya, itu kan individu-individu. Pada zaman modern, Muhammad Abduh mendirikan lembaga Jam'iyatul Khairat. Yang lembaga ini berkonsentrasi untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu, orang miskin.
Nah, kemudian Ki Haji Ahmad Dahlan itu ya, melakukan gerakan pelayanan dengan melalui lembaga. Ya. Karena kalau gerakan itu hanya dilakukan oleh individu-individu, keturunan dari individu itu belum tentu mau melakukan. Ya, sekarang kan banyak ya, tanah wakaf digugat. Iya, betul itu. itu berarti kan ahli waris dari yang mengkawahkan tanah itu tidak bisa melanjutkan gerakan kebaikan yang dilakukan oleh nenek moyangnya, orang tuanya atau kakeknya. Sehingga pelayanan di Muhammadiyah itu supaya bisa terus menerus sampai hari kiamat, cita-citanya kan gitu. Itu ya harus melalui lembaga, dan itu kelebihan Muhammadiyah. Muhammadiyah bisa melakukan pelembagaan, institusionalisasi terhadap gerakan-gerakan yang dia lakukan, sehingga ya, bisa terus berlanjut berkembang luar biasa, yang kemudian bisa menambulkan kekaguman. Itu karena tadi itu melalui lembaga. Iya, betul. Itu sebenarnya ciri khas Muhammadiyah, Zat, ya, melembagakan kebaikan. Ya, itu betul. Jadi pembaruan itu sebetulnya kan menjadi gerakan secara pemikiran. Itu internasional. Di berbagai belahan dunia Muslim melakukan pembaruan itu. Tapi yang paling berhasil itu Muhammadiyah, karena Muhammadiyah melakukan pelembagaan. Pendidikan dilembagakan, kesehatan dilembagakan, rumah sakit, kemanusiaan itu dengan panti-panti, terus ada majelis yang mengurusi itu sendiri. Majelisnya pun ada majelis pelayanan sosial, kan gitu. Macam-macam begitu. Iya, itu karena itu, karena sesuai tadi itu alasan keberadaan Muhammadiyah itu pelayanan, sehingga itu pelayanan itu harus betul-betul ditekankan. Dan sekarang itu kan kepedulian, keberpihakan terhadap manusia, terhadap nasib manusia itu kan sudah umum. Sudah menjadi gerakan resmi negara-negara dilembagakan dalam SDGs, ya kan? Pembangunan berkelanjutan. Yang tujuan nomor satunya itu adalah menghilangkan kelaparan. Ini tadi itu, melanjutkan tadi itu.